OB yang sering dihina dan diremehkan mampu sembuhkan kaki CEO yang lumpuh 7 tahun dan beri ending bahagia. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi di gedung itu selalu dimulai dengan suara yang hampir tak terdengar. Bukan langkah kaki para eksekutif, bukan dering telepon kantor, melainkan gesekan kain pel dengan lantai marmer yang masih dingin. Ayana sudah berada di sana ketika kebanyakan orang lain masih terjebak di perjalanan, atau baru saja mematikan alarm mereka. Ia datang sebelum matahari sepenuhnya naik, saat langit masih menyisakan warna abu-abu pucat. Seragam kerjanya rapi, polos, tanpa aksesori apapun selain kartu identitas yang tergantung di dada. Rambutnya disanggul sederhana, tidak terlalu kencang, tidak pula longgar. Semua tentang dirinya tampak cukup, tidak menonjol, tidak berlebihan. Ayana bekerja sebagai office boy di sebuah perusahaan besar yang gedungnya menjulang tinggi, dengan dinding kaca dan pintu otomatis yang selalu terbuka tanpa suara. Ia bukan satu-satunya OB di sana, tetapi entah mengapa kehadirannya sering terasa seperti bagian dari bangunan itu sendiri. Ada, namun jarang diperhatikan. Setiap pagi, ia melakukan hal yang sama dengan urutan yang hampir tidak pernah berubah. Mengganti air pel, memastikan cairan pembersih tercampur dengan takaran yang pas, lalu mulai dari lantai teratas sebelum turun ke bawah. Tangannya bergerak terlatih, tidak terburu-buru, seolah ia sudah menyatu dengan ritme gedung itu. Ia menyusun gelas-gelas di pantry dengan posisi yang rapi, memutar gagang cangkir agar semuanya menghadap arah yang sama. Tidak ada yang memintanya melakukan itu, tapi Ayana selalu percaya bahwa keteraturan kecil bisa membuat hari seseorang sedikit lebih ringan, meski orang itu tidak pernah tahu siapa yang melakukannya. Saat mengepel, langkahnya nyaris tanpa suara. Ia tahu kapan harus menghindari area tertentu, kapan harus menunggu lift kosong, kapan harus menepi ketika petugas keamanan lewat. Ayana tidak pernah mengeluh tentang pekerjaannya. Bukan karena pekerjaannya ringan, tetapi karena ia sudah lama belajar untuk menerima apa yang ada di hadapannya tanpa banyak tuntutan. Beberapa karyawan datang dan pergi. Sepatu-sepatu mahal melangkah cepat melewati lorong yang baru saja dibersihkannya. Ada yang berbicara di ponsel, ada yang tertawa kecil dengan rekan kerja, ada pula yang tampak tergesa seolah waktu selalu mengejar mereka. Hampir tidak ada yang menoleh pada Ayana. Jikapun ada, biasanya hanya sekilas, tanpa benar-benar melihat. Tidak ada sapaan pagi, tidak ada anggukan kecil, apalagi senyum. Ayana terbiasa dengan itu. Ia tidak merasa marah, juga tidak merasa tersinggung. Sejak lama ia tahu, bagi banyak orang, dirinya hanyalah bagian dari latar belakang, seperti dinding, lantai, atau lampu-lampu yang selalu menyala. Kadang-kadang, ketika seseorang hampir menabraknya karena terlalu fokus pada layar ponsel, Ayana hanya melangkah sedikit ke samping dan berkata pelan, "Silakan." Suaranya jarang terdengar, dan itu tidak mengapa baginya. Ia tidak pernah berusaha menarik perhatian. Tidak juga berusaha menjelaskan siapa dirinya. Ayana bekerja, menyelesaikan tugasnya, lalu pulang dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat ia datang. Secara fisik, Ayana tidak mencolok. Wajahnya bersih, tanpa riasan. Matanya jernih, sorotnya lembut, lebih sering menunduk daripada menatap lurus ke depan. Tubuhnya tidak tinggi, tidak juga terlalu kecil. Semua tentang dirinya berada di titik tengah, seolah ia memang tidak pernah diciptakan untuk menuntut ruang lebih besar dari yang diberikan kepadanya. Namun di balik kesederhanaan itu, ada keteguhan yang jarang terlihat oleh orang lain. Cara Ayana menyelesaikan pekerjaannya selalu tuntas. Cara ia menjaga kebersihan, merapikan barang, dan memastikan tidak ada yang terlewat, menunjukkan bahwa ia menghargai apapun yang dipercayakan kepadanya, sekecil apapun itu. Ia tidak banyak berbicara dengan rekan kerja. Bukan karena ia tidak ramah, tetapi karena ia merasa tidak perlu mengisi setiap ruang dengan kata-kata. Ketika ditanya, ia menjawab seperlunya. Ketika disapa, ia membalas dengan sopan. Selebihnya, ia lebih memilih diam dan bekerja. Tentang kehidupannya di luar gedung itu, Ayana jarang sekali bercerita. Ia hidup mandiri, mengatur semuanya sendiri. Pagi untuk bekerja, sore untuk pulang,
malam untuk beristirahat. Tidak ada cerita besar tentang keluarga yang sering ia ulang, tidak ada kisah masa lalu yang ia bagikan dengan nada dramatis. Bagi Ayana, masa lalu adalah sesuatu yang cukup disimpan sendiri. Ia tidak menolak untuk mengingatnya, tetapi ia juga tidak membiarkannya menguasai hari-harinya. Ia belajar berdiri di masa kini, mengerjakan apa yang ada di depan mata, dan melangkah satu hari ke hari berikutnya tanpa banyak tanya. Gedung itu perlahan mulai ramai. Lift naik turun lebih sering, suara langkah kaki bertambah, aroma kopi mulai menyebar dari pantry. Ayana sudah menyelesaikan sebagian besar pekerjaannya sebelum jam kerja resmi dimulai. Ia berdiri sejenak di ujung lorong, memastikan tidak ada noda air yang tertinggal di lantai. Ada kepuasan kecil yang ia rasakan setiap kali melihat lantai yang bersih, meja yang rapi, dan ruangan yang siap digunakan. Kepuasan itu tidak pernah diucapkan, tidak pernah dipuji, tetapi Ayana tetap merasakannya sebagai bagian dari harga dirinya. Ia berjalan menuju lift untuk berpindah ke lantai lain. Pintu lift terbuka perlahan, memantulkan bayangan dirinya di permukaan kaca yang mengilap. Untuk sesaat, Ayana berhenti melangkah. Ia menatap pantulan itu dengan tenang. Tidak ada ekspresi berlebihan, hanya wajah seorang perempuan yang tahu siapa dirinya, meski dunia di sekitarnya jarang memberi ruang untuk mengenalnya. Ayana merapikan keras seragamnya, menarik napas pelan, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Tidak ada doa yang diucapkan keras-keras. Hanya satu kebiasaan kecil untuk menenangkan diri sebelum kembali menjalani hari yang hampir selalu sama. Pintu lift menutup perlahan, membawa Ayana naik, bersama ketenangan yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi, meski seringkali tidak ada seorang pun yang benar-benar melihatnya. Gedung perusahaan itu memiliki lantai tertinggi yang jarang didatangi orang sembarangan. Bukan karena terkunci, melainkan karena aura yang melekat di dalamnya. Di sanalah kantor Bima berada, ruang kerja seorang CEO yang namanya dikenal luas, disegani, sekaligus ditakuti dalam dunia bisnis. Setiap pagi, Bima tiba hampir bersamaan waktunya. Tidak pernah terlalu awal, tidak juga terlambat. Mobil hitam berhenti tepat di depan lobi, pintu terbuka, dan kursi roda didorong masuk dengan gerakan yang sudah sangat terlatih. Tidak ada tergesa-gesa. Tidak ada sorotan berlebihan. Semua yang melihat tahu satu hal, Bima tidak perlu menarik perhatian untuk dihormati. Tubuhnya tegap dari pinggang ke atas. Bahunya lurus, rahangnya tegas, tatapannya tajam namun jarang menunjukkan emosi. Setelan jasnya selalu rapi, seolah disesuaikan khusus agar tetap jatuh sempurna meski ia duduk. Tidak ada kesan lemah dari sosok itu, meski kedua kakinya tak lagi bisa menopang tubuhnya sejak 7 tahun lalu. 7 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk membuat seseorang belajar menerima keadaan, tetapi juga cukup singkat untuk menyisakan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Bima tidak pernah membicarakan angka itu. Ia tidak menghitungnya sebagai kehilangan, juga tidak menjadikannya alasan. Ia hanya melanjutkan hidup dengan cara yang berbeda. Begitu masuk ke kantornya, Bima langsung memulai rutinitas. Tablet dibuka, laporan keuangan dibaca, jadwal rapat ditinjau ulang. Setiap keputusan yang ia ambil selalu memiliki dasar yang kuat. Tidak ada ruang untuk keraguan, apalagi belas kasihan. Dunia bisnis tidak mengenal empati sebagai mata uang utama, dan Bima sangat memahami itu. Rapat pagi berlangsung singkat dan padat. Bima mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, sesekali mengangkat tangan untuk menghentikan penjelasan yang dianggapnya berputar-putar. Ketika berbicara, suaranya tenang, rendah, dan jelas. Tidak pernah meninggi, tidak pernah emosional. Langsung ke inti, katanya suatu pagi, tanpa nada marah. Kalimat sederhana itu cukup membuat seluruh ruangan kembali fokus. Para manajer dan direktur menghormatinya bukan karena jabatannya semata, melainkan karena ketegasan yang konsisten. Bima tidak mudah terkesan, tetapi ia menghargai kerja yang dilakukan dengan baik. Ia jarang memuji, namun sekali ia mengangguk, itu sudah lebih dari cukup bagi sebagian besar orang. Hubungannya dengan karyawan bersifat formal. Tidak ada obrolan ringan di luar pekerjaan, tidak ada basa-basi tentang kehidupan pribadi. Ia menjaga jarak yang jelas, seolah sebuah garis tak terlihat membentang antara dirinya dan orang lain. Garis itu bukan dinding, tetapi batas yang ia pilih untuk tetap berdiri, atau dalam hal ini,
tetap duduk dengan wibawa. Bagi sebagian orang, Bima terlihat dingin. Bagi yang lain, ia tampak tak tersentuh. Namun bagi dirinya sendiri, semua itu hanyalah bentuk kontrol. Ia telah belajar bahwa emosi yang terlalu terlihat seringkali menjadi celah. Di sela-sela kesibukan itu, ada momen-momen kecil yang jarang disaksikan siapapun. Saat rapat selesai dan ruangan kembali sunyi, Bima sering berhenti sejenak sebelum melanjutkan agenda berikutnya. Tangannya bertumpu di sandaran kursi roda, jarinya mencengkeram ringan, seolah mengingatkan tubuhnya akan batas yang kini dimilikinya. Ia tidak membenci kursi roda itu, tidak juga mencintainya. Benda itu hanyalah alat, sama seperti tongkat bagi yang lain, atau kacamata bagi mereka yang matanya tak lagi setajam dulu. Namun tetap saja, ada hari-hari ketika keberadaannya terasa lebih berat dari biasanya. Kecelakaan itu terjadi 7 tahun lalu. Tidak ada yang perlu diingat dengan detail. Tidak ada suara rem, tidak ada kilasan darah, tidak ada jeritan yang terus menghantui malam-malamnya. Bima telah menghapus sebagian besar kenangan itu dari pikirannya. Yang tersisa hanyalah satu fakta. Ketika ia terbangun di rumah sakit, kakinya tidak lagi merespons perintah. Awalnya, ada kemarahan, ada penolakan, ada keyakinan keras bahwa semuanya bisa kembali seperti semula. Bima menjalani terapi demi terapi, konsultasi demi konsultasi. Dokter terbaik didatangkan, fasilitas paling canggih dicoba. Ia mengikuti setiap prosedur dengan disiplin yang sama, seperti saat ia membangun perusahaan ini dari nol. Namun tubuh tidak selalu tunduk pada kemauan manusia. Hari-hari terapi berubah menjadi bulan, lalu tahun. Setiap kemajuan kecil disambut harapan, setiap kemunduran diterima dengan rahang yang mengeras. Bima tidak pernah menangis di hadapan siapapun. Ia tidak memberi ruang pada rasa kasihan, bahkan dari dirinya sendiri. Pada akhirnya, ada titik di mana para dokter mulai berhati-hati dalam berbicara. Kata-kata mereka menjadi lebih diplomatis, lebih lembut, seolah takut merusak sesuatu yang rapuh. Bima menangkap semua itu tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Sejak saat itu, ia berhenti mengejar kemungkinan yang sama. Ia tidak menyerah, tetapi ia mengalihkan fokus. Jika kakinya tidak bisa berjalan, maka ia akan memastikan pikirannya tetap melangkah jauh. Jika tubuhnya dibatasi, maka ia akan memperluas kendali di tempat lain. Perusahaan itu tumbuh pesat di bawah kepemimpinannya. Keputusan-keputusan berani yang ia ambil membuat namanya semakin dikenal. Orang-orang melihatnya sebagai simbol kekuatan, seorang CEO yang tetap berdiri di puncak meski duduk di kursi roda. Namun kekuatan yang terlihat dari luar seringkali menyembunyikan ruang kosong di dalam. Bima jarang pulang larut, tetapi rumahnya terasa lebih sunyi dibandingkan kantornya. Ia lebih sering menghabiskan waktu membaca laporan atau meninjau rencana jangka panjang daripada menyalakan televisi. Ia tidak merasa kesepian, setidaknya bukan dalam pengertian yang biasa dipahami orang lain. Yang ia rasakan lebih seperti kehampaan yang tertata rapi. Ada, tetapi tidak berisik. Karyawan-karyawan di lantai bawah sering membicarakannya dengan nada kagum bercampur takut. Tidak banyak yang benar-benar mengenalnya. Bima tidak pernah berniat untuk dikenal lebih jauh. Baginya, cukup jika pekerjaannya berbicara. Suatu siang, setelah serangkaian rapat yang melelahkan, Bima meminta semua orang keluar dari ruangannya. Ia tidak sedang marah, hanya ingin sendiri. Pintu tertutup, dan ruangan kembali sunyi. Ia menggerakkan kursi rodanya mendekati jendela besar yang menghadap keluar. Kota terlihat sibuk di bawah sana, kendaraan bergerak tanpa henti, manusia berjalan dengan arah masing-masing. Dari ketinggian itu, semuanya tampak kecil, teratur, dan terkendali. Bima menatap keluar tanpa ekspresi. Tidak ada senyum, tidak ada kerutan dahi. Hanya tatapan kosong yang menyimpan terlalu banyak hal untuk diucapkan. Di balik jas mahal dan jabatan tinggi itu, ia adalah seorang pria yang telah lama berdamai dengan kehilangan, tetapi belum sepenuhnya mengisi ruang yang ditinggalkannya. Tangannya bertumpu di pangkuan, napasnya stabil. Tidak ada doa yang terucap, tidak ada penyesalan yang dilafalkan. Hanya keheningan yang menemaninya, seperti biasa. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Di dalam ruangan itu, Bima tetap diam, memandang dunia dari balik kaca. Seorang CEO yang kuat, disegani, dan sendirian dengan caranya sendiri.
Pagi itu bergerak perlahan di lantai eksekutif. Berbeda dengan lantai-lantai lain yang mulai ramai oleh langkah cepat dan suara percakapan. Di sini, udara terasa lebih tenang, lebih tertata, seolah setiap gerakan harus memiliki tujuan yang jelas. Ayana mendorong troli kebersihannya keluar dari lift dengan hati-hati, memastikan roda tidak menimbulkan bunyi berlebihan. Ia sudah terbiasa dengan lantai ini, meski tidak pernah benar-benar menjadi bagian darinya. Lantai eksekutif memiliki aroma yang berbeda. Bukan hanya wangi pembersih lantai, melainkan juga aroma kayu dari furnitur mahal, kopi berkualitas tinggi, dan sesuatu yang sulit dijelaskan, sejenis ketertiban yang mahal. Karpetnya tebal, lorong-lorongnya lebih lebar, dan dinding kacanya memantulkan cahaya pagi dengan cara yang membuat ruangan tampak selalu bersih, bahkan sebelum disentuh kain lap. Ayana memulai pekerjaannya dari ujung lorong. Ia membuka lap kainnya, mengelap permukaan meja resepsionis kecil yang jarang digunakan. Gerakannya ringan, terukur. Ia tahu bagian mana yang perlu dibersihkan lebih dulu, bagian mana yang hanya perlu disentuh sekilas. Tidak ada yang mengawasinya, tidak pula ada yang memuji hasil kerjanya. Namun itu tidak pernah mengubah cara Ayana bekerja. Di lantai ini, orang-orang datang dengan tujuan yang jelas. Mereka tidak berjalan tanpa arah. Setiap langkah seolah sudah dijadwalkan. Ayana memperhatikan itu dari kejauhan, sambil tetap fokus pada tugasnya. Ia tidak merasa terganggu oleh keberadaan mereka, juga tidak berharap untuk diperhatikan. Dunia mereka bergerak cepat, sementara dunianya berjalan dengan ritme yang lebih pelan. Ketika jam mulai mendekati waktu rapat pagi, beberapa staf eksekutif keluar dari lift. Sepatu mereka berkilau, pakaian mereka rapi tanpa celah. Ayana menepi sedikit, memberi ruang. Seperti biasa, hampir tidak ada tatapan yang singgah padanya. Ia sudah hafal pola itu. Ia berdiri di tempat yang tepat agar tidak menghalangi, menunggu sampai lorong kembali lengang. Setelah itu, ia melanjutkan pekerjaannya menuju area depan ruang rapat utama. Pintu-pintu kaca di sana tinggi dan tebal, dengan logo perusahaan terukir halus. Ayana mengelapnya dengan kain kering, memastikan tidak ada bekas sidik jari yang tertinggal. Pantulan dirinya tampak samar di permukaan kaca. Seragam polos, wajah tenang, mata yang selalu waspada. Ia tidak pernah masuk ke dalam ruang rapat itu saat digunakan. Aturan tidak tertulis sudah jelas baginya. Ayana hanya membersihkan sebelum dan sesudah ruangan dipakai. Selama rapat berlangsung, ia menunggu di luar, mengerjakan area lain yang tidak terlalu mencolok. Saat ia berbelok ke lorong yang mengarah ke kantor pimpinan, langkahnya melambat sedikit. Bukan karena takut, tetapi karena kebiasaan. Di lorong itu, suasana selalu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih tertutup. Ayana memastikan troli kebersihannya berada di sisi yang tepat, tidak menghalangi jalur siapapun. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria duduk di kursi roda, didorong masuk ke salah satu ruangan besar. Pintu kantor terbuka sebentar sebelum kembali tertutup rapat. Ayana hanya melihatnya sekilas. Jas rapi, postur tubuh yang tegak, dan wajah yang tidak menunjukkan banyak ekspresi. Ia tahu siapa pria itu, meski tidak pernah diperkenalkan secara langsung. Semua orang di gedung itu tahu. Bima, CEO perusahaan. Sosok yang namanya sering disebut dengan nada hormat, terkadang dengan nada hati-hati. Ayana mengetahui bahwa Bima lumpuh, bahwa ia telah menggunakan kursi roda selama bertahun-tahun. Informasi itu tidak pernah menjadi bahan pikirannya lebih jauh. Ayana tidak merasa perlu memberi komentar, bahkan di dalam hati. Ia hanya mencatat fakta itu seperti mencatat jadwal kebersihan atau urutan ruangan yang harus diselesaikan. Baginya, kondisi fisik seseorang bukan sesuatu yang perlu diperbincangkan, apalagi dinilai. Ia melanjutkan pekerjaannya, membersihkan sudut lorong yang jarang dilewati. Tangannya bergerak otomatis, pikirannya tetap tenang. Dari balik pintu tertutup itu, suara rapat mulai terdengar samar. Ayana tidak memperhatikan isi pembicaraan, hanya mengenali ritme suara, tegas, teratur, penuh kendali. Ada jarak yang jelas antara dirinya dan orang-orang di lantai itu. Bukan hanya jarak fisik, tetapi jarak dunia. Ayana berada di sana untuk menjaga kebersihan, memastikan segala sesuatu tetap berjalan tanpa gangguan. Sementara mereka berada di sana untuk mengambil keputusan besar,
menentukan arah perusahaan, dan berbicara tentang angka-angka yang tidak pernah menjadi bagian dari hidup Ayana. Ia menyadari perbedaan itu tanpa rasa iri. Dunia mereka memang berbeda. Jalur hidup mereka tidak pernah beririsan, kecuali di ruang yang sama, pada waktu yang sama, tanpa benar-benar saling menyentuh. Ketika pintu kantor Bima kembali terbuka, Ayana sudah berada di ujung lorong lain. Ia melihat pria itu keluar sebentar, dikelilingi beberapa staf. Kursi roda bergerak dengan arah yang pasti. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang berbicara di luar konteks pekerjaan. Semuanya tampak terkendali. Ayana berhenti sejenak, bukan untuk memperhatikan lebih lama, tetapi untuk memastikan bahwa lorong benar-benar kosong sebelum ia kembali mengepel area tersebut. Setelah rombongan itu menghilang, ia bergerak lagi, membersihkan lantai yang baru saja dilewati. Jejak roda kursi, jejak sepatu mahal, semuanya dihapus dengan gerakan yang sama, tanpa perbedaan perlakuan. Dalam diam, Ayana memahami bahwa gedung itu menampung banyak kehidupan yang berjalan bersamaan, namun tidak pernah benar-benar bersentuhan. Ada dunia rapat dan strategi, ada dunia laporan dan target, dan ada pula dunia kecilnya, dunia lab, pel, dan lantai yang harus selalu bersih. Ia tidak merasa rendah berada di dunianya. Ia juga tidak bermimpi untuk masuk ke dunia lain. Bagi Ayana, setiap orang memiliki tempat masing-masing, dan tugasnya adalah menjaga tempat itu tetap layak ditempati. Menjelang siang, sebagian besar pekerjaannya di lantai eksekutif telah selesai. Ayana memeriksa ulang daftar yang ada di kepalanya. Tidak ada yang tertinggal. Ia mengumpulkan alat-alatnya, memastikan semuanya kembali ke posisi semula. Sebelum masuk ke lift, ia menoleh sebentar ke arah lorong panjang itu. Semua tampak bersih, rapi, dan tenang, seperti yang seharusnya. Tidak ada yang tahu bahwa Ayana telah berada di sana sejak pagi. Tidak ada yang akan bertanya siapa yang membersihkan lantai itu, siapa yang memastikan kaca tetap bening. Lift terbuka, dan Ayana masuk bersama troli kebersihannya. Pintu menutup perlahan. Lantai eksekutif kembali ke dunianya sendiri, sementara Ayana turun ke lantai lain, melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak membawa cerita apapun dari lantai itu. Tidak ada yang perlu diceritakan. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Dua dunia dalam satu gedung, berdampingan tanpa saling mengganggu. Ayana menyelesaikan tugasnya dengan tenang, seperti biasa, tanpa diketahui siapapun. Pagi itu tidak berbeda dari pagi-pagi sebelumnya, setidaknya di permukaan. Ayana datang lebih awal, seperti biasa, menyapa petugas keamanan dengan anggukan kecil, lalu berjalan menuju ruang ganti untuk mengenakan seragam kerjanya. Udara masih sejuk, gedung belum sepenuhnya terisi oleh suara-suara sibuk. Ayana menyukai waktu seperti ini, ketika semuanya masih tenang dan pekerjaannya bisa dilakukan tanpa tergesa. Namun, hari itu ada sesuatu yang berubah, meski nyaris tak terlihat. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk peristiwa besar atau kata-kata keras. Ia muncul perlahan, lewat nada bicara yang sedikit lebih tinggi, lewat tatapan yang lebih lama dari seharusnya, lewat senyum yang tidak benar-benar ramah. Hal-hal kecil yang biasanya terlewatkan, tetapi bagi Ayana, semuanya terasa jelas. Di pantry lantai tengah, ia sedang menyusun ulang gelas-gelas yang baru saja dicuci. Tangannya bergerak cepat, terlatih. Ketika ia hampir selesai, seorang karyawan pria mendekat, meletakkan cangkirnya sembarangan di atas meja yang baru dibersihkan. Itu masih basah?" tanyanya tanpa benar-benar menunggu jawaban. Ayana mengangguk kecil. "Masih saya lap, Pak." Pria itu mendecakkan lidahnya pelan. "Ya sudah, cepetan, jangan lama-lama." Nada suaranya bukan marah, tetapi juga bukan sopan. Seolah Ayana adalah bagian dari perabot kantor yang harus bergerak sesuai perintah. Ayana tidak menjawab. Ia hanya mengambil kain lapnya lagi dan mengelap meja dengan lebih cepat, memastikan tidak ada bekas air yang tertinggal. Pria itu pergi tanpa menoleh lagi. Ayana berdiri sebentar setelahnya, menenangkan napasnya. Ia tidak merasa tersinggung secara langsung. Kalimat itu sederhana, bahkan terdengar biasa. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa sedikit bergeser, seperti batu kecil yang berpindah posisi di dasar sungai. Di lorong lain, 2 orang karyawan perempuan berjalan sambil berbincang.
Ayana sedang mengepel lantai dan otomatis menepi untuk memberi jalan. Salah satu dari mereka melirik ke arah Ayana, lalu berbisik pelan pada temannya. Ayana tidak mendengar apa yang mereka katakan, tetapi tawa kecil yang menyusul terasa cukup jelas. "Obe sekarang kok banyak gaya, ya?" Terdengar samar, tidak benar-benar ditujukan kepadanya, tetapi juga tidak sepenuhnya disembunyikan. Ayana menunduk, fokus pada lantai yang sedang ia bersihkan. Ia berpura-pura tidak mendengar apapun. Tangannya tetap bergerak, meski detaknya sedikit berubah. Ia sudah terbiasa mendengar komentar seperti itu, meski tidak setiap hari. Biasanya ia bisa melewatinya tanpa banyak pikiran. Hari itu, entah mengapa, kalimat itu terasa sedikit lebih berat. Menjelang siang, pekerjaan Ayana bertambah. Beberapa karyawan meminta tolong dengan nada yang tidak pernah benar-benar meminta. Ada yang menyuruhnya membersihkan meja yang sebenarnya masih rapi, hanya karena ingin segera duduk. Ada pula yang memanggilnya dari jauh tanpa menyebut nama, hanya dengan isyarat tangan. "Embok, bersihin ini," kata seseorang sambil menunjuk lantai di bawah mejanya, tanpa menoleh. Ayana mendekat, mengangguk, lalu membersihkan bagian yang diminta. Ia tidak membantah, tidak bertanya mengapa. Baginya, pekerjaan tetaplah pekerjaan. Namun setiap perintah yang disampaikan tanpa sapaan, tanpa terima kasih, terasa seperti goresan kecil yang menumpuk pelan-pelan. Di ruang istirahat, Ayana duduk sebentar untuk minum. Ia membuka botol airnya, meneguk pelan. Dari sudut ruangan, ia mendengar percakapan beberapa karyawan lain. "Dia itu Obe, kan? Kok sering kelihatan di lantai atas?" kata seseorang. "Mungkin nyari perhatian," sahut yang lain, disusul tawa pendek. Ayana tidak bergerak. Ia tetap duduk, menatap botol air di tangannya. Kata-kata itu tidak diarahkan padanya secara langsung, tetapi cukup jelas untuk dipahami. Ia memilih untuk tidak menoleh, tidak menunjukkan bahwa ia mendengar. Dalam diam, ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tahu, bagi sebagian orang, keberadaannya mudah dijadikan bahan komentar. Ia tidak memiliki jabatan, tidak memiliki posisi tawar. Yang ia miliki hanyalah pekerjaannya dan cara ia menjalaninya. Siang itu, Ayana kembali ke lantai eksekutif untuk membersihkan area yang baru saja selesai digunakan. Di sana, suasana tetap rapi dan terkontrol. Namun bahkan di lantai itu, ia merasakan perbedaan. Seorang staf junior menegurnya dengan nada ketus karena dianggap terlalu lama membersihkan satu sudut ruangan. "Kalau bersihin jangan lama-lama, dong. Kita mau pakai," katanya. Ayana mengangguk. "Baik." Ia mempercepat gerakannya, meski sebenarnya tidak ada yang bisa dipercepat tanpa mengurangi hasil. Setelah selesai, ia segera keluar, memberi ruang. Tidak ada ucapan terima kasih. Pintu ditutup, dan Ayana kembali berdiri di lorong yang sunyi. Ada saat-saat ketika ia ingin berkata sesuatu. Bukan untuk membela diri, bukan pula untuk menyerang. Hanya ingin diakui sebagai manusia yang sedang bekerja, bukan sebagai benda yang bisa dipindahkan sesuka hati. Namun keinginan itu selalu berhenti di tenggorokan, lalu menghilang begitu saja. Ayana tahu, berbicara tidak selalu membuat keadaan lebih baik. Kadang, diam adalah cara paling aman untuk bertahan. Sore hari datang lebih cepat dari yang ia sadari. Kakinya terasa berat, pundaknya pegal. Namun pekerjaannya belum selesai. Ia menyelesaikan tugas terakhirnya dengan teliti, memastikan semua kembali bersih dan rapi. Saat jam pulang tiba, Ayana berjalan keluar gedung dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Suara kota menyambutnya, kendaraan berlalu lalang, orang-orang berjalan cepat menuju tujuan masing-masing. Ayana berjalan di antara mereka, membawa tas kecil di bahunya. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh di pipi. Wajahnya tetap tenang, seperti biasa. Namun di dalam dadanya, ada rasa lelah yang tidak sepenuhnya berasal dari pekerjaan fisik. Ada keletihan lain, yang sulit dijelaskan, yang muncul dari kata-kata kecil yang diucapkan tanpa pikir panjang. Di rumah kontrakannya yang sederhana, Ayana masuk tanpa menyalakan lampu besar. Ia meletakkan tasnya, lalu duduk di tepi tempat tidur. Tangannya terasa pegal, terutama di bagian pergelangan dan jari-jari.
Ia mengusapnya pelan, memijat dengan gerakan kecil yang berulang. Ia menunduk, memperhatikan tangannya sendiri. Tangan yang bekerja sejak pagi, yang menerima perintah, yang membersihkan sisa-sisa aktivitas orang lain. Tangan itu sedikit gemetar, bukan karena marah, tetapi karena lelah. Ayana menarik napas pelan, lalu menghembuskannya. Tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Tidak ada sumpah atau kata-kata kasar yang terucap. Ia hanya duduk, memijat tangannya sendiri, membiarkan rasa pegal itu perlahan mereda. Di luar, hari mulai gelap. Di dalam kamar kecil itu, Ayana tetap diam, mengumpulkan kembali ketenangan yang sempat tergerus oleh kata-kata kecil yang melukai, kata-kata yang mungkin sudah dilupakan oleh mereka yang mengucapkannya, tetapi masih tinggal sebentar di dalam dirinya. Pagi itu berjalan seperti aliran air yang tenang, tidak tergesa, tidak pula berhenti. Ayana menjalani jam-jam awal pekerjaannya dengan kebiasaan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia datang lebih awal, mengganti sepatu dengan alas kerja, merapikan seragamnya, lalu mulai bergerak dari satu sudut gedung ke sudut lain. Tidak ada yang berbeda dari caranya melangkah, dari caranya menundukkan kepala saat melewati orang lain, atau dari caranya menjaga agar keberadaannya tidak menimbulkan suara. Namun di balik rutinitas yang terlihat sederhana itu, Ayana menyimpan satu kebiasaan kecil yang hampir tidak pernah diperhatikan siapapun. Kebiasaan itu tidak tertulis di kontrak kerjanya. Tidak pernah diminta, tidak pula diberi imbalan. Ia melakukannya begitu saja, seolah itu bagian alami dari dirinya, sama seperti bernapas atau berjalan. Ayana membantu orang lain, diam-diam, tanpa mengharapkan apapun. Suatu pagi, di pos keamanan dekat pintu belakang gedung, seorang satpam tua duduk dengan wajah sedikit mengernyit. Namanya Pak Dharma, usia sudah melewati 60, langkahnya tidak lagi sekuat dulu. Ayana melihatnya saat hendak melewati pos itu untuk mengambil alat kebersihan tambahan. Pak Dharma memijat lututnya perlahan, gerakannya kaku. Ayana tidak langsung mendekat. Ia berhenti sejenak, memastikan situasinya tidak canggung. Setelah itu, dengan langkah pelan, ia menyapa. "Pak, lututnya sakit." Pak Dharma menoleh, sedikit terkejut. "Ah, iya, Neng. Dari tadi agak ngilu." Ayana mengangguk kecil. "Kalau tidak keberatan, saya coba bantu sedikit." Tidak ada keyakinan berlebihan dalam suaranya. Tidak ada janji akan sembuh. Hanya kalimat sederhana yang diucapkan dengan nada tenang. Pak Dharma ragu sebentar, lalu mengangguk. Tidak ada salahnya mencoba, pikirnya. Ayana berjongkok di depan kursi Pak Dharma. Tangannya bergerak perlahan, mencari titik tertentu di sekitar lutut dan betis. Sentuhannya ringan, tidak menekan keras. Ia menyesuaikan tekanan sesuai reaksi tubuh Pak Dharma, memperhatikan tarikan napas dan perubahan ekspresi di wajahnya. "Kalau sakit, bilang," katanya singkat. Pak Dharma mengangguk lagi. Awalnya ia tidak merasakan apa-apa selain hangat dari telapak tangan Ayana. Namun setelah beberapa menit, kerutan di dahinya mulai berkurang. Napasnya menjadi lebih teratur. "Loh, kok agak mendingan, ya?" gumamnya pelan, seolah tidak ingin berharap terlalu banyak. Ayana hanya tersenyum kecil. "Mungkin cuma kebetulan, Pak." Ia menghentikan gerakannya setelah beberapa saat, lalu berdiri kembali. Tidak ada penjelasan lanjutan, tidak ada saran khusus. Ayana mengambil alat yang ia butuhkan dan berpamitan dengan anggukan sopan. Pak Dharma memandang punggung Ayana yang menjauh. Ia mencoba menggerakkan lututnya perlahan. Rasa nyeri itu belum sepenuhnya hilang, tetapi jauh berkurang. Ia ingin mengucapkan terima kasih dengan lebih serius, namun Ayana sudah menghilang di balik pintu. Kejadian seperti itu bukan yang pertama, dan bukan pula yang terakhir. Di ruang kebersihan, seorang petugas lain pernah mengeluh tentang bahu yang terasa kaku karena terlalu sering mengangkat ember. Ayana mendengarnya tanpa sengaja, saat mereka sama-sama merapikan peralatan. "Bahuku rasanya seperti ditarik terus," keluh perempuan itu sambil memutar lengannya. Ayana menoleh. "Kalau mau, saya coba bantu sedikit." Perempuan itu tertawa kecil. "Kamu bisa apa?" Nada itu tidak sepenuhnya meremehkan, lebih ke arah bercanda. Ayana tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk dan berkata, "Kalau tidak cocok, berhenti saja."
Akhirnya perempuan itu mengizinkan. Ayana berdiri di belakangnya, menekan titik tertentu di punggung dengan ibu jari, lalu menggesernya perlahan. Gerakannya konsisten, tidak terburu-buru. Perempuan itu terdiam. Kok enak, ya? Ayana tetap fokus. Tarik napas pelan. Beberapa menit kemudian, bahu itu terasa lebih ringan. Perempuan itu menggerakkannya, tampak terkejut. Kamu belajar dari mana? Ayana mengangkat bahu. Tidak belajar yang bagaimana-bagaimana. Cuma tahu sedikit. Tidak ada kebanggaan di wajahnya. Ia tidak menganggap apa yang dilakukannya sebagai keahlian besar. Baginya, itu hanyalah pengetahuan sederhana tentang tubuh manusia, tentang bagaimana satu titik bisa memengaruhi rasa sakit di titik lain. Pengetahuan itu tidak ia dapatkan dari sekolah khusus atau pelatihan resmi. Kilasannya muncul singkat di benaknya, wajah seseorang di masa lalu, tangan-tangan yang pernah membimbingnya, suara yang berkata agar ia memperhatikan tubuh dan tidak memaksanya. Namun ingatan itu tidak pernah ia buka sepenuhnya. Ia menyimpannya di sudut pikirannya, cukup sebagai pengingat, bukan sebagai cerita yang harus dibagikan. Ayana tidak pernah menawarkan bantuannya secara terbuka. Ia hanya bertindak ketika melihat seseorang benar-benar membutuhkan, dan itu pun dengan cara yang paling sederhana. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia tidak ingin orang-orang menganggapnya aneh atau berlebihan. Beberapa orang merasa terbantu. Mereka mengucapkan terima kasih singkat, lalu melanjutkan hari mereka. Ada pula yang setelah itu kembali bersikap sama seperti sebelumnya. Dingin, meremehkan, atau menganggap Ayana tidak lebih dari sekadar OB. Ayana tidak menyimpan perasaan apapun tentang hal itu. Ia tidak berharap perubahan sikap. Ia membantu bukan untuk dihargai, melainkan karena ia bisa. Namun kebiasaan itu tetap menjadi sesuatu yang tidak pernah benar-benar ditanyakan. Tidak ada yang duduk bersamanya dan bertanya dari mana ia tahu semua itu. Tidak ada yang penasaran lebih jauh. Bagi kebanyakan orang, selama rasa sakit mereka berkurang, asal-usulnya tidak penting. Hari itu, setelah menyelesaikan tugasnya di beberapa lantai, Ayana mendapat jadwal untuk membersihkan area dekat ruang pimpinan. Ia mendorong troli kebersihannya dengan hati-hati, memastikan tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya. Lorong itu sunyi. Karpet tebal meredam suara langkahnya. Ayana mulai membersihkan sudut-sudut yang jarang tersentuh, mengelap pegangan pintu, memastikan tidak ada debu yang menempel. Ia bekerja dengan fokus penuh, seperti biasa. Saat hendak mengganti kantong sampah kecil di dekat pintu, pandangannya tertuju pada sebuah kursi roda yang terparkir di sisi ruangan. Kursi itu tampak berbeda dari yang lain. Lebih kokoh, lebih rapi, jelas bukan kursi roda biasa. Ayana mengenalinya, meski tidak pernah mendekat sebelumnya. Itu kursi roda milik Bima. Ayana berhenti sejenak. Tangannya masih memegang kantong sampah, tetapi gerakannya tertahan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada rasa ragu yang muncul begitu saja. Bukan rasa takut, melainkan sesuatu yang lebih halus, seperti garis tipis yang tidak seharusnya ia lewati. Ia melihat kursi roda itu dari jarak dekat. Rangkanya kuat, sandarannya disesuaikan dengan postur tubuh. Semuanya tampak dirancang dengan cermat. Ayana tidak menyentuhnya. Ia hanya memperhatikan, dengan tatapan yang tidak menghakimi. Ia tahu Bima lumpuh. Semua orang tahu. Namun di hadapan kursi roda itu, fakta tersebut terasa lebih nyata. Ayana teringat tangan-tangan yang sering ia gunakan untuk membantu orang lain, titik-titik tubuh yang ia pahami, rasa nyeri yang bisa sedikit ia redakan. Pikirannya bergerak sebentar ke arah yang tidak biasa. Sebuah kemungkinan kecil melintas, lalu segera ia hentikan sendiri. Itu bukan urusannya, katanya dalam hati. Ayana menarik napas pelan. Ia melanjutkan pekerjaannya, mengganti kantong sampah, merapikan area sekitar, lalu mendorong troli kebersihannya menjauh dari sana. Ia tidak menoleh lagi. Sebelum masuk ke lift, Ayana berhenti sejenak. Ia menatap pantulan dirinya di dinding kaca lorong, seragam sederhana, wajah tenang, mata yang menyimpan banyak hal tetapi jarang menunjukkannya. Kursi roda itu masih berada di sudut pandang, diam, tanpa suara. Ayana mengangguk kecil pada dirinya sendiri, lalu berbalik pergi. Ada hal-hal yang belum waktunya dipikirkan,
dan ia memilih untuk tetap berada di tempatnya sekarang. Lift menutup, membawa Ayana turun, meninggalkan lorong sunyi itu dengan misteri kecil yang belum pernah ia tanyakan, dan mungkin juga belum siap ia jawab. Ruangan itu sedang sunyi ketika Ayana masuk dengan troli kebersihannya. Tidak ada rapat, tidak ada suara langkah kaki yang lalu lalang. Jam menunjukkan lewat sedikit dari waktu makan siang, saat sebagian besar karyawan turun ke kafetaria atau kembali ke meja masing-masing. Ayana sudah mengecek jadwal pembersihan dan memastikan ruangan itu memang kosong. Setidaknya seharusnya begitu. Ia mendorong troli pelan, berhenti di dekat pintu, lalu menutupnya dengan hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dari lorong. Aroma kayu dan kain pelapis kursi bercampur dengan wangi pembersih yang samar. Ayana menghela napas kecil, menenangkan ritmenya, lalu mulai bekerja. Ia memulai dari sudut ruangan, mengelap permukaan meja panjang yang biasa digunakan untuk diskusi internal. Gerakannya teratur, tidak terburu-buru. Setiap kain lap diperas dengan tekanan yang sama, setiap sapuan diulang secukupnya. Ayana terbiasa bekerja di ruang yang tenang seperti ini. Keheningan membuatnya lebih fokus. Ia belum menyadari bahwa di balik sekat kaca buram, seseorang masih berada di sana. Bima duduk sendirian di sisi lain ruangan, sedikit menjauh dari meja. Tablet berada di pangkuannya, layar menyala dengan grafik dan catatan singkat. Ia memilih tinggal lebih lama setelah rapat kecil yang berakhir lebih cepat dari jadwal. Keheningan memberinya ruang untuk berpikir. Ketika suara gesekan kain lap terdengar, Bima mengangkat pandangannya. Ia melihat sosok perempuan berseragam OB, bergerak dengan hati-hati, seolah tidak ingin mengganggu siapapun, bahkan dirinya sendiri. Ia tidak langsung menyapa. Dalam pikirannya, Ayana akan menyelesaikan pekerjaannya dan pergi, seperti biasanya. Ayana menyelesaikan satu sisi meja, lalu berpindah ke area dekat jendela. Di sana, ia baru menyadari keberadaan Bima. Pandangan mereka bertemu sesaat, singkat, tanpa ekspresi berlebihan. Ayana berhenti sejenak, refleks menunduk. "Maaf, Pak," katanya pelan. "Saya kira ruangan kosong." Bima mengangguk kecil. "Tidak apa-apa." Nada suaranya datar, tidak menunjukkan keberatan. Ayana ragu sebentar. Dalam kebiasaan kerjanya, ia akan menunggu atau kembali lagi nanti. Namun Bima sudah memberi izin, dan jadwalnya cukup ketat. "Saya lanjut sebentar, Pak," kata Ayana, tetap dengan suara rendah. "Silakan," jawab Bima. Ayana kembali bekerja, menjaga jarak yang sopan. Ia membersihkan bagian lantai yang belum tersentuh, menghindari area tempat Bima berada. Ruangan kembali sunyi, hanya diisi oleh suara halus kain dan langkah pelan. Beberapa menit berlalu tanpa apapun terjadi. Ayana hampir selesai ketika sebuah bunyi kecil terdengar. Bukan keras, tetapi cukup jelas di ruangan yang sunyi. Bima menunduk, memperhatikan roda kursinya. Salah satu roda kecil di bagian depan tampak tidak sejajar. Kursi roda itu tidak bergerak mulus seperti biasanya. Bima mencoba menggeser posisi tubuhnya sedikit, mendorong roda dengan tangan. Kursi itu bergerak setengah putaran, lalu berhenti. Ia menghela napas, tipis. Masalah kecil, tetapi cukup mengganggu. Ayana melihatnya dari sudut matanya. Ia tidak langsung mendekat. Ia menunggu, memastikan apakah Bima membutuhkan bantuan atau tidak. Ketika Bima mencoba lagi dan hasilnya sama, Ayana melangkah lebih dekat, refleks yang datang tanpa banyak pertimbangan. "Pak," katanya pelan, berhenti pada jarak yang sopan. Rodanya sepertinya agak miring. Bima menoleh. "Iya, biasanya bisa, tapi ini agak macet." Ayana mengangguk. Ia tidak bertanya apakah boleh membantu. Tangannya sudah terbiasa membaca situasi seperti itu, kapan harus bertindak, kapan harus menunggu. Dengan satu langkah kecil, ia berjongkok di sisi kursi roda, memperhatikan posisi roda dan penyangganya. "Boleh saya betulkan sebentar?" tanyanya, tetap singkat. "Silakan," jawab Bima. Ayana bekerja dengan cepat namun hati-hati. Ia tidak menarik atau mendorong keras. Ia menyesuaikan sudut roda, lalu memastikan pengunci tidak menekan bagian yang salah. Gerakannya terlihat terlatih, seolah ia sudah sering melakukan hal serupa, bukan hanya pada benda, tetapi pada tubuh manusia.
Selesai dengan roda, Ayana tidak langsung berdiri. Ia memperhatikan posisi duduk Bima. Bahunya sedikit condong ke depan, pinggangnya menekan satu sisi sandaran lebih berat. Ayana ragu sebentar. Ini bukan bagian dari tugasnya. Namun refleks itu kembali muncul. "Pak," katanya lagi, lebih pelan. Kalau tidak keberatan, sandarannya sedikit dimiringkan ke kiri, supaya tekanannya seimbang. Bima terdiam sesaat. Ia menatap Ayana, bukan dengan curiga, melainkan heran. Tidak banyak orang yang memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Biasanya orang hanya membantu mendorong atau memindahkan. "Begitu?" tanyanya singkat. Ayana mengangguk. "Iya, Pak. Sedikit saja." Bima menggeser tubuhnya mengikuti arahan itu. Ayana membantu mengatur sandaran dengan satu gerakan kecil, memastikan posisi tubuh Bima lebih stabil. Tidak ada sentuhan berlebihan. Semuanya dilakukan cepat, profesional, dan tanpa komentar tambahan. "Coba sekarang," kata Ayana. Bima mendorong roda kursinya. Kursi itu bergerak lebih mulus. Ia merasakan perbedaan yang halus, tetapi jelas. Tekanan di punggungnya berkurang, posisi tubuhnya terasa lebih seimbang. "Lebih baik," katanya. Ayana berdiri, melangkah mundur setengah langkah. "Syukurlah." Bima masih memandangnya, seolah menunggu penjelasan. Namun Ayana tidak menambahkan apapun. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali ke troli kebersihannya. "Terima kasih," ujar Bima akhirnya. "Sama-sama, Pak," jawab Ayana singkat. Tidak ada percakapan lanjutan. Tidak ada pertanyaan tentang dari mana Ayana tahu, atau mengapa ia bisa. Ayana mengambil kain lapnya lagi, menyelesaikan bagian terakhir ruangan dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Seolah kejadian tadi hanyalah bagian kecil dari rutinitasnya. Beberapa menit kemudian, Ayana mendorong troli kebersihannya keluar ruangan. Ia menutup pintu perlahan, memastikan tidak ada suara yang tertinggal. Lorong di luar tetap sunyi. Di dalam ruangan, Bima masih duduk di tempatnya. Tablet di pangkuannya sudah tidak ia perhatikan. Pikirannya tertahan pada satu hal kecil yang barusan terjadi. Bukan karena bantuan itu besar, justru karena kesederhanaannya. Ia sudah sering dibantu. Terlalu sering, bahkan. Namun kebanyakan bantuan datang dengan nada berlebihan, dengan kehati-hatian yang canggung, atau dengan rasa kasihan yang disembunyikan setengah hati. Yang barusan terjadi terasa berbeda. Ayana tidak memperlakukannya sebagai sosok yang rapuh. Ia juga tidak bertingkah seolah sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Ia hanya membantu, lalu pergi. Bima menggerakkan kursi rodanya sedikit, mencoba memastikan semuanya memang sudah kembali normal. Ia mengangguk pada dirinya sendiri, lalu kembali menatap layar. Namun fokusnya tidak sepenuhnya kembali. Beberapa hari setelah itu, Bima mulai menyadari sesuatu. Di lorong, di pantry, di area rapat, ia melihat Ayana bekerja, selalu dengan cara yang sama. Tenang, rapi, tidak pernah mencolok. Ia memperhatikan bagaimana Ayana memberi ruang pada orang lain, bagaimana ia bergerak tanpa mengganggu. Bima tidak memanggilnya, tidak menyapanya lagi. Ia hanya memperhatikan dari jauh, seperti seseorang yang baru menyadari detail kecil di ruangan yang sudah lama ia tempati. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau pengumuman resmi. Ia muncul pelan-pelan, nyaris tak terasa pada awalnya, seperti bayangan yang memanjang ketika matahari bergeser. Ayana baru menyadarinya setelah beberapa hari berlalu, ketika rutinitasnya mulai terganggu oleh panggilan-panggilan kecil yang tidak biasa. "Mbak Ayana." Suara itu terdengar dari arah lorong lantai eksekutif. Ayana berhenti mengepel, menoleh perlahan. Seorang staf sekretariat berdiri di sana, wajahnya datar namun sorot matanya tampak menilai. "Pak Bima minta tolong." Kursi rodanya agak sulit digerakkan ke arah jendela. Lanjutnya singkat, seolah permintaan itu sama ringannya dengan meminta air minum. Ayana terdiam sepersekian detik. Ia tidak pernah dipanggil secara langsung oleh CEO, meski hanya untuk hal kecil. Namun ia segera mengangguk. "Baik." Ia menyimpan alatnya, lalu mengikuti staf itu dengan langkah hati-hati. Di dalam ruangan, Bima duduk sendirian. Tidak ada rapat. Tidak ada suasana resmi.
Hanya seorang CEO dan seorang OB yang berdiri di hadapannya, dipisahkan oleh jarak status yang tidak pernah benar-benar bisa didekati. Sebentar saja, kata Bima ketika melihat Ayana. Nadanya tetap tenang, tanpa nada memerintah berlebihan. Ayana mengangguk. Ia melakukan apa yang diminta, menyesuaikan posisi roda, memastikan lintasan bebas hambatan. Tidak lebih dari 2 menit. Setelah itu, ia melangkah mundur. Sudah, Pak. Terima kasih, jawab Bima. Sama-sama. Tidak ada percakapan lain. Ayana keluar ruangan dan kembali bekerja. Baginya, kejadian itu sama seperti hari-hari lain. Namun bagi orang-orang yang melihat dari luar, itu bukan hal sepele. Di pantry, bisik-bisik mulai terdengar. OB itu kenapa sering dipanggil ke atas? Sih? Katanya dekat sama Pak Bima. Dekat dari mana? Jangan-jangan cari muka. Kalimat-kalimat itu tidak pernah diucapkan tepat di depan Ayana, tetapi cukup keras untuk sampai ke telinganya. Ia mendengarnya saat menyusun gelas, saat mengepel lantai, saat membersihkan meja. Nada suaranya beragam. Ada yang bercanda, ada yang sinis, ada pula yang terdengar benar-benar tidak suka. Awalnya, Ayana mencoba tidak memikirkan hal itu. Ia tetap bekerja seperti biasa, menunduk, menyelesaikan tugas satu persatu. Namun panggilan-panggilan kecil itu terus berulang. Kadang Bima meminta bantuannya untuk memindahkan kursi, kadang untuk mengambilkan sesuatu yang terjatuh, kadang hanya untuk memastikan posisi duduknya lebih nyaman sebelum rapat. Semua permintaan itu sederhana. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang melanggar aturan. Namun frekuensinya cukup untuk menarik perhatian. Setiap kali Ayana melangkah ke lantai eksekutif atas permintaan itu, tatapan orang-orang berubah. Beberapa menatap dengan curiga, beberapa dengan senyum tipis yang tidak ramah. Ada pula yang sengaja berdehem keras saat ia lewat, seolah ingin mengingatkan bahwa ia tidak seharusnya berada di sana terlalu lama. Ayana merasakannya. Ia bukan orang yang tidak peka. Setiap perubahan kecil dalam sikap orang lain ia tangkap dengan jelas, meski ia tidak pernah menunjukkannya di wajah. Dadanya terasa sedikit sesak setiap kali melangkah ke lantai itu, bukan karena takut pada Bima, melainkan karena pandangan di sekitarnya. Ia tetap profesional. Setiap kali dipanggil, ia datang. Setiap kali selesai, ia pergi tanpa berlama-lama. Ia tidak pernah berdiri terlalu dekat, tidak pernah berbicara lebih dari yang diperlukan. Namun itu tidak menghentikan bisik-bisik. Dia pikir dia siapa? Ya? OB kok sok penting? Pasti ada maksud. Ayana mendengar semuanya seperti suara latar yang tidak bisa dimatikan. Ia menahan diri untuk tidak bereaksi, tidak menjelaskan, tidak membela diri. Ia tahu, dalam situasi seperti itu, penjelasan seringkali justru memperkeruh keadaan. Bima, di sisi lain, tidak sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di luar ruangannya. Baginya, Ayana hanyalah seseorang yang bisa diandalkan untuk hal-hal kecil yang tidak ingin ia buat rumit. Ia tidak melihat tatapan-tatapan itu. Ia tidak mendengar bisik-bisik yang menyertai setiap langkah Ayana. Ia hanya melihat hasil, kursi yang kembali nyaman, posisi yang tepat, bantuan yang datang tanpa drama. Suatu sore, Ayana sedang membersihkan lorong ketika seorang staf junior menghampirinya dengan wajah setengah tersenyum. Lagi nunggu dipanggil, ya? Katanya ringan, tetapi nadanya mengandung sesuatu yang lain. Ayana menggeleng. Tidak, saya lagi kerja. Staf itu tertawa kecil. Iya, kerja. Ia pergi sambil menggelengkan kepala, seolah baru saja melihat sesuatu yang lucu. Ayana berdiri diam beberapa detik setelahnya. Tangannya menggenggam gagang pel sedikit lebih erat, sebelum akhirnya ia kembali bergerak. Malam itu, Ayana pulang dengan pikiran yang lebih berat dari biasanya. Ia tidak merasa bersalah, tetapi ia juga tidak merasa tenang. Ada pertanyaan kecil yang mulai muncul di benaknya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pertimbangkan. Apakah ia seharusnya menjauh? Bukan dari pekerjaannya, melainkan dari situasi yang membuat orang lain salah paham. Ayana tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia tidak ingin namanya dibicarakan dengan cara yang tidak ia pahami. Namun di sisi lain, ia juga tidak ingin menolak membantu ketika diminta.
apalagi jika itu memang masih dalam lingkup kemampuannya. Keesokan harinya, ketegangan itu terasa lebih jelas. Seorang staf senior, yang sudah lama bekerja di perusahaan itu, memanggil Ayana dengan suara keras di depan beberapa orang. Ayana menghentikan langkahnya dan mendekat. "Kamu," katanya tanpa basa-basi. "Kalau dipanggil ke lantai atas, jangan lama-lama. Kamu OB, tahu tugasmu di mana?" Nada suaranya tajam, tidak berusaha menyembunyikan kekesalan. Ayana menunduk sedikit. "Saya hanya membantu sebentar, Pak." Setelah itu langsung kembali bekerja. Staf itu mendengus. "Alasan? Jangan mentang-mentang sering dipanggil, jadi lupa diri." Kata-kata itu jatuh seperti tamparan, meski diucapkan tanpa teriak. Beberapa orang di sekitar pura-pura sibuk, tetapi jelas mendengarkan. Ayana merasakan panas merayap ke wajahnya, tetapi ia menahannya. Ia tidak membalas, tidak membela diri. "Baik, Pak," katanya pelan. Ia berbalik dan kembali ke pekerjaannya. Langkahnya tetap teratur, punggungnya tetap tegak. Namun di dalam dirinya, ada rasa sedih yang tertahan, bercampur dengan kebingungan yang sulit ia jelaskan. Ayana tahu, perhatian yang tidak ia minta itu mulai berubah menjadi beban. Dan untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di gedung itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah tetap diam adalah pilihan yang benar, atau justru menjauh adalah satu-satunya cara agar ia bisa kembali tak terlihat. Rasa sakit itu tidak selalu datang dari tempat yang sama. Selama 7 tahun terakhir, Bima sudah sangat mengenal nyeri yang bersumber dari kakinya. Sensasi mati rasa yang kadang berubah menjadi denyutan samar, rasa berat yang menetap, dan kelelahan yang tidak pernah benar-benar pergi. Namun belakangan, ada jenis rasa sakit lain yang semakin sering mengganggunya. Rasa yang tidak bisa diatasi dengan obat, terapi, atau latihan apapun. Rasa yang tinggal diam di dada, menekan tanpa suara. Pagi itu, Bima duduk di kursi rodanya menghadap jendela besar ruang kerjanya. Gedung-gedung tinggi berdiri kokoh di luar sana, tampak seperti dunia yang terus bergerak tanpa menunggunya. Ia memandangi lalu lintas yang padat, orang-orang yang berjalan cepat di trotoar, dan cahaya matahari yang memantul di kaca-kaca gedung. Semua terlihat normal, hidup, penuh energi. Sesuatu yang dulu juga menjadi bagian dari dirinya. Ia menarik napas pelan. Di atas meja, berkas-berkas laporan menumpuk rapi. Angka-angka pertumbuhan perusahaan terlihat meyakinkan. Keputusan-keputusan besar sudah ia ambil pagi itu. Menyetujui proyek baru, menolak kerjasama yang dianggap berisiko, memberi arahan strategis kepada jajaran direksi. Semua berjalan sesuai rencana. Semua tampak terkendali. Namun di balik itu, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh keberhasilan apapun. Bima mengingat dirinya 7 tahun lalu, bukan dengan emosi meledak-ledak, melainkan dengan jarak yang dingin. Kecelakaan itu datang tiba-tiba, memotong hidupnya menjadi 2 bagian yang tidak pernah benar-benar menyatu kembali. Sebelum dan sesudah. Dulu, ia terbiasa berdiri saat berbicara, berjalan cepat dari satu ruangan ke ruangan lain, menyelesaikan banyak hal dalam satu hari tanpa merasa kelelahan. Kini, setiap perpindahan membutuhkan perhitungan, setiap gerakan terasa terbatas. Ia tidak pernah suka membicarakan masa itu. Orang-orang di sekitarnya sering melakukannya untuknya. Dengan nada iba, dengan wajah penuh simpati, dengan kata-kata yang terdengar manis tapi menusuk. Pada awalnya, banyak yang datang menawarkan bantuan, dukungan, bahkan harapan. Namun seiring waktu, sikap itu berubah. Beberapa orang menjadi terlalu hati-hati, seolah ia rapuh. Yang lain mulai menjaga jarak, mungkin karena tidak tahu harus bersikap seperti apa. Yang paling menyakitkan adalah perubahan yang tidak diucapkan. Tatapan yang berbeda. Nada bicara yang sedikit menurun. Keputusan yang dulu diserahkan sepenuhnya padanya, kini seringkali dibahas ulang seolah kemampuannya ikut berkurang bersama fungsi kakinya. Bima tidak pernah menunjukkannya. Ia belajar mengunci perasaannya rapat-rapat. Ia menggantinya dengan ketegasan, profesionalisme, dan jarak. Ia memastikan semua orang tahu bahwa meski tubuhnya berubah, pikirannya tetap tajam. Bahwa ia masih layak berada di posisi ini. Namun di saat-saat sunyi seperti ini, ketika ruangan terlalu tenang dan pikirannya tidak teralihkan oleh pekerjaan, semua itu kembali menghampiri.
Ia menurunkan pandangannya ke kakinya sendiri. Diam. Tidak bergerak. Ia tidak membencinya, tetapi ia juga tidak bisa menerimanya sepenuhnya. Ada hari-hari ketika ia merasa sudah berdamai, dan ada hari-hari seperti ini, ketika rasa frustrasi muncul tanpa permisi. Ketukan pelan di pintu memecah lamunannya. "Masuk," katanya. Pintu terbuka, dan Ayana masuk dengan langkah hati-hati. Tangannya memegang alat kebersihan, wajahnya tenang seperti biasa. Tidak ada raut canggung, tidak ada ekspresi berlebihan. Ia hanya berdiri menunggu, seperti seseorang yang terbiasa tidak menjadi pusat perhatian. "Pak Bima, saya mau bersihkan sebentar," katanya pelan. "Silakan." Ayana mulai bekerja tanpa suara, mengelap permukaan meja kecil di sudut ruangan, memastikan lantai tetap bersih. Bima memperhatikannya dari balik meja, bukan dengan rasa curiga, melainkan dengan ketertarikan yang sulit ia jelaskan. Ada sesuatu dari cara Ayana bergerak, tenang, terukur, tidak tergesa, yang membuat ruangan terasa lebih lapang. Ia menyadari satu hal yang berbeda sejak pertama kali mereka berinteraksi. Ayana tidak pernah memandangnya dengan tatapan kasihan. Ia tidak pernah bersikap terlalu lembut atau berlebihan. Ia membantu seperlunya, berbicara seperlunya, lalu pergi tanpa meninggalkan kesan ingin dipuji. Itu hal kecil, tetapi bagi Bima, itu berarti banyak. Ia teringat orang-orang yang selalu berusaha membuatnya merasa baik-baik saja, dengan cara yang justru mengingatkannya pada keterbatasan. Ayana tidak melakukan itu. Ayana memperlakukannya seperti seseorang yang memang membutuhkan bantuan pada momen tertentu, bukan sebagai sosok yang harus selalu dikasihani. "Sebentar," kata Bima tiba-tiba. Ayana berhenti, menoleh. "Iya, Pak." Bima ragu sejenak. Ia tidak terbiasa memulai percakapan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Namun dorongan itu muncul begitu saja. Mungkin karena keheningan yang terlalu lama ia pendam. "Kamu tidak keberatan duduk sebentar?" katanya, nadanya tetap datar, tetapi ada sesuatu yang lebih lunak di sana. Ayana tampak terkejut, meski hanya sedikit. Ia melirik kursi di seberang meja, lalu kembali menatap Bima. "Kalau tidak mengganggu, Pak." "Tidak," jawab Bima singkat. Ayana meletakkan alatnya di sudut, lalu duduk dengan posisi tegak, tangan terlipat di pangkuan. Ia tidak terlihat gelisah, hanya sedikit berhati-hati. Ruangan kembali sunyi, tetapi kali ini sunyi itu terasa berbeda. Bima menatap ke arah jendela lagi sebelum akhirnya berbicara. "Kadang," katanya pelan, "orang pikir rasa sakit itu cuma soal fisik." Ayana mendengarkan. Ia tidak memotong, tidak mengangguk berlebihan. "Padahal," lanjut Bima, "yang lebih sulit itu, ketika semua orang berubah, tapi tidak ada yang mengatakannya secara langsung." Ia berhenti sejenak, seolah menimbang apakah ia sudah berbicara terlalu jauh. Namun Ayana tetap diam, memberinya ruang. "Saya sudah terbiasa gagal di banyak terapi," katanya lagi. "Saya bisa menerima itu. Tapi perasaan dianggap berbeda, itu tidak selalu mudah." Ayana menatapnya dengan wajah yang tetap tenang. Tidak ada rasa iba di sana, hanya perhatian yang sederhana. "Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak," ujarnya jujur. "Tapi, saya pikir, setiap orang punya rasa sakitnya sendiri. Tidak semuanya terlihat." Kalimat itu sederhana, tidak filosofis, tidak dramatis. Namun entah mengapa, kata-kata itu menancap tepat di tempat yang selama ini terasa kosong. Bima mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu menjaga jarak. Ia hanya duduk di sana, berbagi ruang dengan seseorang yang tidak mencoba memperbaikinya, tidak mencoba mengubahnya, hanya mendengarkan. Di luar, matahari mulai condong ke barat. Cahaya sore masuk ruangan, jatuh di lantai dengan lembut. Waktu seakan berjalan lebih lambat. Bima menyadari, rasa sakit yang ia rasakan selama ini tidak hanya ada di kakinya. Dan mungkin, tanpa ia sadari, kehadiran Ayana, yang tenang dan tidak menghakimi, memberi ruang kecil baginya untuk bernapas. Perubahan itu tidak pernah datang dengan istilah besar. Tidak ada kata, keajaiban, yang diucapkan Ayana, bahkan tidak pernah sekalipun.
Ia justru menjadi orang pertama yang menahan harapan agar tidak melompat terlalu jauh. Bagi Ayana, apa yang ia lakukan hanyalah rangkaian tindakan kecil yang masuk akal, sesuatu yang bisa diterima tubuh dan pikiran tanpa paksaan. Sejak percakapan panjang pertama mereka, interaksi Ayana dan Bima berubah perlahan. Bukan menjadi lebih akrab dalam arti personal, melainkan lebih manusiawi. Tidak lagi sekadar CEO dan OB. Mereka tetap menjaga jarak profesional, tetapi ada ruang kepercayaan yang tumbuh pelan, tanpa disadari. Ayana mulai membantu Bima di sela-sela pekerjaannya, selalu singkat, selalu sederhana. Kadang hanya membenarkan posisi duduk agar tekanan di pinggang tidak terlalu berat. Kadang mengingatkan agar bahu tidak tegang terlalu lama. Kadang hanya meminta Bima menarik napas perlahan sebelum rapat panjang. "Pelan saja, Pak," ucap Ayana suatu hari saat melihat tangan Bima mencengkeram sandaran kursi terlalu kuat. Kalau terlalu dipaksa, tubuh malah melawan. Bima menuruti tanpa bertanya banyak. Ia sendiri tidak tahu mengapa ia mempercayai Ayana sedemikian rupa. Mungkin karena Ayana tidak pernah menjanjikan apapun. Tidak pernah berkata bahwa kakinya akan sembuh. Tidak pernah menyebut hasil. Yang ia bicarakan hanya proses, hari demi hari. "Kalau nanti tidak ada perubahan, jangan kecewa," kata Ayana pada suatu sore. Nadanya datar, tidak menggurui. Yang penting badan tidak makin tegang. Kalimat itu justru membuat Bima merasa lebih tenang. Ia sudah terlalu lama hidup dengan janji. Janji dokter, janji terapis, janji orang-orang yang mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Janji-janji itu selalu berakhir dengan kekecewaan yang diam-diam ia telan sendiri. Dengan Ayana, tidak ada janji. Mereka menjalani rutinitas kecil yang hampir tidak terlihat orang lain. Tidak ada jadwal resmi. Tidak ada catatan medis. Semua terjadi di sela-sela waktu kerja, di ruang yang sama, dengan durasi yang tidak pernah lama. Ayana selalu memastikan dirinya tidak mengganggu pekerjaan utama Bima, dan Bima menghargai batas itu. Di luar ruangan, dunia tetap berjalan seperti biasa. Bisik-bisik tidak berhenti. Bahkan semakin ramai. Sekarang OB itu sering banget masuk ruang Pak Bima. "Ngapain sih lama-lama?" katanya sok ngerti soal terapi. Ayana mendengarnya, tapi kali ini ia tidak lagi sekaget sebelumnya. Ada lelah yang lebih dominan daripada sedih. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, akan selalu ada orang yang menilai dari permukaan. Ia memilih fokus pada apa yang ada di hadapannya. Bima, meski tidak mendengar langsung semua komentar itu, mulai menangkap perubahan sikap karyawan. Tatapan yang tertahan. Keheningan yang muncul saat Ayana masuk atau keluar ruangannya. Ia menyadari bahwa keberadaannya sebagai pusat perusahaan membuat setiap tindakannya berdampak, termasuk hal-hal kecil yang tidak ia maksudkan menjadi sorotan. Suatu hari, ia berkata pada Ayana, "Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu tidak perlu datang." Ayana menggeleng pelan. "Saya masih bisa atur, Pak, selama tidak mengganggu pekerjaan." Jawaban itu sederhana, tetapi Bima menangkap keteguhan di baliknya. Ayana tidak sedang memaksakan diri, juga tidak sedang mengorbankan diri secara dramatis. Ia hanya memilih bertahan dengan caranya sendiri. Hari-hari berlalu tanpa tanda besar. Tidak ada perubahan drastis. Tidak ada sensasi luar biasa. Namun ada hal-hal kecil yang mulai terasa berbeda bagi Bima. Rasa tegang di punggungnya berkurang setelah duduk lama. Tidurnya sedikit lebih nyenyak. Kadang, ia merasakan sensasi hangat samar di kakinya, sesuatu yang dulu jarang ia sadari. Ia tidak mengatakan apapun pada siapapun. Bahkan pada Ayana. Ia takut menyebutkannya akan membuat harapan itu tumbuh terlalu cepat. Ayana sendiri tidak pernah bertanya soal hasil. Ia hanya mengamati. Ia memperhatikan napas Bima yang lebih teratur. Bahu yang tidak lagi selalu kaku. Wajah yang tidak sesering dulu mengeras saat sendirian. Semua itu ia simpan dalam diam. Suatu sore, saat Ayana membantu membenarkan posisi kaki Bima, jari Bima refleks bergerak sedikit. Sangat kecil. Hampir tidak terlihat. Ayana berhenti sejenak, lalu melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Bima juga merasakannya. Gerakan itu begitu halus hingga ia ragu apakah itu nyata atau hanya sugesti. Ia tidak mengatakan apapun. Mereka berdua memilih diam,
seolah menyepakati bahwa perubahan sekecil apapun tidak perlu diumumkan. Di luar ruangan itu, orang-orang tetap sibuk dengan penilaian mereka. Tidak ada yang menyadari apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang melihat proses pelan yang sedang berjalan. Bab ini berakhir tanpa sorak, tanpa pengakuan, tanpa kesimpulan. Hanya sebuah perubahan kecil yang masih tersembunyi, seperti benih yang baru saja retak di dalam tanah, belum terlihat, tetapi mulai hidup. Perubahan itu tidak pernah diumumkan, tidak pernah disadari secara jelas, bahkan oleh Bima sendiri pada awalnya. Ia hanya merasakannya sebagai sesuatu yang samar, seperti bayangan yang bergerak di sudut penglihatan, tidak cukup nyata untuk diakini, tetapi terlalu konsisten untuk diabaikan. Pagi itu, Bima terbangun dengan sensasi berbeda di tubuhnya. Bukan rasa sakit yang berkurang drastis, bukan pula keajaiban yang selama ini ia hindari untuk diharapkan. Hanya perasaan bahwa tubuhnya tidak seberat biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur lebih lama dari biasa, memperhatikan napasnya, memperhatikan cara pikirannya tidak langsung menolak kemungkinan kecil yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Di kantor, rutinitas berjalan seperti biasa. Rapat-rapat bergulir, laporan dibahas, keputusan diambil. Bima tetap CEO yang sama, dingin, terkontrol, fokus. Namun di sela-sela itu, ia lebih sering terdiam. Bukan karena lelah, melainkan karena ia mendengarkan tubuhnya dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ayana tetap datang pagi-pagi sekali. Seragamnya tetap polos, gerakannya tetap tenang. Tidak ada perubahan cara bicara, tidak ada peningkatan kepercayaan diri yang berlebihan, tidak ada sikap yang seolah menuntut pengakuan. Ia tetap Ayana yang sama, datang, bekerja, membantu seperlunya, lalu menghilang dari perhatian. Hubungan mereka juga tidak berubah bentuk. Tidak ada kedekatan yang melampaui batas. Tidak ada percakapan panjang setiap hari. Ayana hanya sesekali masuk ke ruangan Bima, melakukan hal-hal kecil yang kini terasa seperti bagian alami dari rutinitas, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Namun Bima mulai menyadari sesuatu yang lain. Ia mulai merasakan detik-detik tertentu ketika pikirannya tidak sepenuhnya terikat pada keterbatasan. Saat ia memusatkan perhatian, ada sinyal samar dari tubuhnya, bukan perintah untuk bergerak, melainkan pengingat bahwa ia masih ada, masih terhubung. Ia tidak membicarakannya. Tidak kepada dokter. Tidak kepada staf. Tidak kepada Ayana. Ia tahu betul bagaimana harapan bisa berubah menjadi beban. Ia memilih menyimpannya sebagai kemungkinan kecil yang belum layak disebut. Lingkungan kantor perlahan menangkap perubahan, meski tidak ada yang bisa menunjuk dengan pasti apa itu. Beberapa karyawan memperhatikan bahwa Bima tampak sedikit lebih tenang. Bahunya tidak lagi selalu kaku. Wajahnya, meski tetap serius, tidak setegang sebelumnya. Ada jeda-jeda kecil di antara perintahnya, ruang bagi napas. Tentang Ayana, pandangan orang-orang tetap bercampur. Ada yang mulai berhenti berkomentar, bukan karena mengerti, tetapi karena lelah. Ada pula yang masih mencibir, menunggu sesuatu yang bisa dijadikan bukti bahwa semua ini hanya kebetulan. Tidak ada pengakuan, tidak ada pembelaan. Semua menggantung dalam ketidakpastian. Suatu sore, Ayana membersihkan lorong seperti biasa ketika seorang staf junior menatapnya lebih lama dari biasanya. Tidak ada komentar, hanya tatapan yang ragu, seolah mencoba mencocokkan rumor dengan kenyataan. Ayana tidak bereaksi. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya, membiarkan lantai kembali bersih tanpa suara. Di ruangannya, Bima menatap jendela. Cahaya sore jatuh miring, menciptakan bayangan panjang di lantai. Ia meletakkan kedua tangannya di sandaran kursi roda, menarik napas perlahan seperti yang sering Ayana ingatkan. Untuk sesaat, ia menutup mata. Ada dorongan kecil, hampir naluriah. Bukan keinginan besar untuk berdiri, bukan ambisi untuk berjalan. Hanya dorongan untuk mencoba, sekecil apapun. Ia memusatkan perhatian pada kakinya, bukan dengan kemarahan, bukan dengan tuntutan, melainkan dengan kesabaran yang baru ia pelajari. Ia menggeser berat badannya sedikit ke depan. Gerakan itu sangat kecil, hampir tidak terlihat. Namun bagi Bima, itu terasa seperti sesuatu yang belum pernah ia lakukan dengan cara yang sama sebelumnya. Ia membuka mata, jantungnya berdetak lebih cepat, lalu berhenti.
Ia tidak melanjutkan. Ia tidak memaksakan. Di luar ruangan, Ayana berdiri sejenak setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ia melirik ke arah pintu ruang Bima, lalu kembali menunduk. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam sana. Ia juga tidak mencoba menebak. Baginya, setiap proses punya waktunya sendiri. Cerita ini tidak berakhir dengan langkah yang sempurna. Tidak ada sorak, tidak ada pelukan, tidak ada kalimat penutup yang menjanjikan kebahagiaan. Hanya satu percobaan kecil, satu kesadaran baru, dan satu langkah yang belum selesai, menggantung di antara harapan dan kenyataan, menunggu untuk dilanjutkan. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi sebelumnya, tanpa tanda khusus yang membedakannya dari hari lain. Ayana datang lebih awal, seperti biasa. Langkahnya menyusuri lorong yang masih lengang, lampu-lampu sebagian belum dinyalakan, udara gedung masih menyimpan dingin malam. Ia membuka tas kecilnya, mengganti sepatu, lalu mulai bekerja dengan ritme yang sudah menyatu dengan tubuhnya. Tidak ada yang berubah dari luar. Seragamnya tetap sama, gerakannya tetap tenang. Namun di dalam dirinya, ada kewaspadaan baru, bukan kegelisahan, melainkan kesadaran bahwa sesuatu sedang bergerak, meski belum tampak bentuknya. Di lantai eksekutif, Bima sudah berada di ruangannya lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung membuka laptop. Ia duduk diam beberapa menit, menata napas, mengingat kembali dorongan kecil yang ia rasakan kemarin sore. Ia tidak menafsirkannya sebagai kemajuan besar. Ia bahkan tidak menyebutnya kemajuan sama sekali. Hanya sebuah respons tubuh yang belum pernah muncul dengan cara yang sama. Ia tidak ingin terburu-buru. 7 tahun telah mengajarkannya bahwa keinginan untuk cepat seringkali berakhir dengan kekecewaan yang lebih dalam. Ketika Ayana masuk untuk membersihkan ruangan, Bima mengangguk singkat. Tidak ada percakapan. Namun suasana di antara mereka terasa sedikit berbeda. Lebih hening, tetapi tidak kaku. Ayana bekerja seperti biasa, membersihkan sudut ruangan, memastikan semuanya rapi. Sebentar, kata Bima ketika Ayana hendak keluar. Ayana berhenti. Iya, Pak. Kalau nanti, ada waktu, ucap Bima pelan, memilih kata-katanya dengan hati-hati, saya ingin coba lagi. Seperti kemarin. Pelan saja. Ayana mengangguk tanpa ekspresi berlebihan. Baik, Pak. Tapi kalau badan terasa tidak nyaman, kita berhenti. Tidak ada janji, tidak ada target. Hanya kesepakatan sederhana. Di luar ruangan itu, kantor mulai ramai. Beberapa karyawan memperhatikan Ayana keluar masuk ruang Bima, tetapi kali ini tanpa komentar keras. Mungkin karena tidak ada lagi yang bisa mereka pastikan. Mungkin karena rasa penasaran mulai kalah oleh kebingungan. Seorang staf senior sempat melirik dari kejauhan, wajahnya sulit ditebak. Tidak ada teguran, tidak ada sindiran. Hanya diam yang panjang. Siang hari, saat sebagian karyawan makan siang, Ayana kembali ke ruangan Bima. Ia memastikan pintu tertutup, lalu berdiri di samping kursi roda dengan jarak yang sopan. Ia tidak menyentuh sebelum diminta. Ia hanya mengamati postur, napas, ketegangan di bahu. Coba condongkan badan sedikit, katanya pelan. Tidak usah jauh. Bima menuruti. Gerakannya lambat, terkontrol. Ayana mengamati dengan saksama, siap menghentikan jika ada tanda tidak nyaman. Beberapa detik berlalu. Tidak ada keajaiban. Tidak ada perubahan mencolok. Namun kali ini, Bima merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan di kakinya, melainkan di pikirannya. Ada keberanian kecil untuk tetap berada di momen itu tanpa menutup diri. Ia membuka mata, menghembuskan napas. Cukup, katanya. Ayana mundur setengah langkah. Iya. Mereka tidak membahas apapun setelahnya. Ayana kembali bekerja, Bima kembali ke mejanya. Segalanya tampak berjalan seperti biasa, namun di bawah permukaan, ada sesuatu yang mulai menemukan suaranya. Sore itu, ketika Ayana hendak pulang, seorang karyawan perempuan yang biasanya hanya lewat tanpa menyapa, berhenti di depannya. Mbak Ayana, katanya ragu. Terima kasih ya, kemarin bantuin Ibu Satpam. Sekarang jalannya agak enakan. Ayana terkejut sejenak, lalu mengangguk. Sama-sama. Itu bukan pengakuan besar. Bukan permintaan maaf.
Hanya satu kalimat sederhana. Namun Ayana merasakannya seperti suara kecil yang akhirnya terdengar di ruang yang lama sunyi. Di ruangannya, Bima menatap kembali jendela. Ia tidak mencoba apa-apa sore itu. Ia hanya duduk, menatap pikirannya, membiarkan tubuhnya mengingat bahwa ia tidak sendirian dalam proses ini. Langkah itu belum selesai. Bahkan belum bisa disebut langkah. Tapi kini, ada suara, pelan, belum jelas, yang mengatakan bahwa perjalanan ini mungkin tidak harus dijalani dalam diam selamanya. Tidak ada yang berubah secara drastis keesokan harinya. Itulah hal pertama yang Ayana sadari saat ia kembali memasuki gedung itu. Lorong masih sama, suara langkah masih bergema dengan ritme yang ia kenal, dan tatapan orang-orang masih membawa jarak yang tak sepenuhnya hilang. Jika ada perubahan, ia terlalu halus untuk disebut sebagai kemajuan. Lebih tepat jika disebut sebagai pergeseran kecil, seperti udara yang mulai bergerak pelan di ruangan tertutup. Ayana bekerja seperti biasa. Ia tidak membawa perasaan kemarin sebagai beban atau harapan. Ia sudah terbiasa menyimpan hal-hal kecil di dalam dirinya, tanpa menuntut apapun dari dunia. Ia hanya memastikan pekerjaannya selesai dengan baik, rapi, dan tanpa menarik perhatian yang tidak perlu. Di lantai eksekutif, Bima duduk lebih lama sebelum memulai hari. Ia memperhatikan detail yang sebelumnya luput, cara cahaya pagi masuk ruangan, bunyi samar dari aktivitas di luar pintu, bahkan sensasi kursi roda yang menopangnya. Semua terasa sama, namun ia mengalaminya dengan kesadaran berbeda. Ia teringat percobaan kecil kemarin. Tidak ada rasa bangga, tidak ada dorongan untuk mengulanginya secara berlebihan. Namun ada satu hal yang menetap. Keinginan untuk tidak lagi sepenuhnya menyerah pada diam. Bukan dengan melawan keras, melainkan dengan memberi ruang pada kemungkinan, sekecil apapun itu. Saat Ayana masuk untuk membersihkan, Bima tidak langsung berbicara. Ia membiarkannya menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Ia memperhatikan bagaimana Ayana bergerak, tidak tergesa, tidak ragu. Ada konsistensi dalam dirinya yang jarang Bima temui pada orang-orang yang hidup di bawah tekanan ambisi. Kalau hari ini tidak apa-apa, kata Bima akhirnya, suaranya rendah, kita tidak usah coba apa-apa. Ayana mengangguk. Tidak apa-apa, Pak. Tidak ada kekecewaan di wajahnya. Tidak ada perubahan sikap. Seolah apapun keputusan Bima hari itu, semuanya setara. Hal itu membuat Bima merasa lebih lega dari yang ia duga. Di luar ruangan, suasana kantor mulai menunjukkan perubahan yang lebih samar. Beberapa karyawan kini tidak lagi berbisik terbuka. Mereka berbicara dengan nada lebih pelan, lebih berhati-hati. Bukan karena mengerti sepenuhnya, tetapi karena tidak lagi yakin pada penilaian mereka sendiri. Ada yang mulai melihat Ayana bukan hanya sebagai OB yang sering dipanggil, melainkan sebagai seseorang yang hadir tanpa ribut, tanpa mencari posisi. Namun perubahan pandangan itu belum solid. Ia masih rapuh, mudah runtuh jika ada kesalahan kecil. Ayana menyadari itu. Ia menjaga jarak lebih ketat. Tidak berlama-lama di ruangan Bima. Tidak melakukan apapun di luar yang diminta. Ia paham, keseimbangan ini mudah terganggu. Sore hari, Bima memutuskan mencoba sendiri. Bukan gerakan besar. Ia hanya mengatur posisi duduknya, mencondongkan badan sedikit, seperti yang pernah Ayana arahkan. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang mencatat. Hanya dirinya dan ruang kosong di sekelilingnya. Sensasinya tidak konsisten. Ada hari ketika tubuhnya terasa responsif, ada hari ketika semuanya kembali mati rasa. Namun kali ini, Bima tidak lagi menilai hari-hari buruk sebagai kegagalan total. Ia mulai melihatnya sebagai bagian dari rangkaian yang belum selesai. Ketika Ayana hendak pulang, ia bertemu kembali dengan staf senior yang dulu menegurnya. Pria itu tidak mengatakan apapun. Hanya mengangguk singkat. Gestur itu kecil, hampir tidak berarti, tetapi cukup untuk membuat Ayana berhenti sejenak sebelum melanjutkan langkahnya. Ia tidak tersenyum. Ia juga tidak merasa menang. Ia hanya mencatatnya sebagai sesuatu yang terjadi. Di ruangannya, Bima menutup hari dengan menatap jendela seperti biasa. Namun kali ini, pikirannya tidak sepenuhnya tertambat pada keterbatasan. Ada ruang kosong yang dulu terasa menekan, kini terasa terbuka, belum terisi, tetapi tidak lagi sepenuhnya gelap. Tidak ada kesimpulan hari itu.
Tidak ada pernyataan bahwa segalanya akan membaik. Hanya rangkaian diam dan percobaan kecil yang terus berulang, saling bergantian, membentuk perjalanan yang belum menemukan bentuk akhirnya.